Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqih wa ibtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Amma ba'du, dimasuk salah subhanahukumullah. Kita lanjutkan tafsir dari surah An-Najm. Yang pada pertemuan lalu kita sampai ayat yang ke-31. Mari kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-31. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طيب جزاكم الله خيرا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. Hanya kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Mana kata yang menunjukkan hanya? Kok diterjemahkan hanya milik Allah lah? Jawabannya karena lillah didahulukan. Harusnya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Jadi ada istilah takdimu ma haqquhut ta'khir. Mengedepankan kata atau kalimat yang seharusnya berada di akhir. Lillah harusnya di akhir, tapi dikedepankan. Harusnya tadi di akhir gimana? Kalau di akhir bacanya ma fis samawati wa ma fil ard lillah. Itu betul, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah. Tapi kenapa dikedepankan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard? Nah, itu menunjukkan al-hasr, pembatasan, hanya. Ya. Hanya milik Allah lah. Kalau tadi kan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lain dalam hal kepemilikan berserikat dengannya. Sama seperti iyyaka na'budu. Asalnya na'budu iyyaka. Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Tapi nggak ada pembatasan, tidak menutup kemungkinan beribadah juga ke yang lain. Ya. Sama seperti seseorang berkata, saya patuh kepadamu. Tapi tidak menutup kemungkinan patuh juga kepada yang lainnya. Ya. Tapi ketika dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain. Begitu. Jadi terjemahannya hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kalau Allah Subhanahu wa taala pemilik apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, maka Allah pula yang berhak mengatur
apa yang dia kehendaki, dan hanya Allah pula yang akan membalas. Iya, itu pun balasan sesuai dengan yang dia kehendaki, dan Allah Maha Adil. Nah, di sini disebutkan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat asa'u, perbuatan buruk, bima amilu. Iya. Ya tentu sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dari keburukan. Kemarin juga kita sudah jelaskan huruf lam liyajziya ini disebut lamul aqibah. Kan ada dua, lamul kai. Lam, huruf lam satu huruf. Ada lamul kai untuk menjelaskan suatu tujuan dari satu pekerjaan. Tujuannya apa kamu? Misalnya makan, tujuannya apa? Li ashba, supaya kenyang. Kau minum kenapa? Apa tujuannya? Supaya hilang hausnya. Nah, itu huruf lamul kai. Ya. Huruf lam yang fungsinya menjelaskan tujuan dari suatu pekerjaan. Ya. Nah, kalau di sini bukan tujuan liyajziya, tapi lamul aqibah, huruf lam tapi fungsinya menjelaskan akibat. Ya, ujung kesudahan dari suatu pekerjaan. Kalau kamu berbuat demikian, ujungnya nanti begini. Ya, kalau kamu terus-terusan misalnya merokok, mengkonsumsi narkoba, ujungnya nanti kamu akan terkena ini. Mungkin sekarang kamu belum merasakan dampaknya karena masih muda. Itu namanya lamul aqibah. Iya. Sama seperti ucapan lidu lil maut. Di situ disebut lil maut. Lahirlah kalian untuk mati. Maksudnya tujuan hidup bukan untuk mati, tapi apa? Orang hidup ujung-ujungnya nanti mati juga. Lil maut, huruf lam di situ namanya lamul aqibah. Wabnu lil kharab. Bangunlah satu bangunan lil kharab, untuk hancur. Kan nggak mungkin orang membangun satu bangunan terus untuk tujuannya menghancurkannya lagi. Enggak, tapi maksudnya apa? Lamul aqibah di situ ujung-ujung yang kamu bangun bakalan hancur juga. Sehebat apapun pondasinya, bahannya, materinya, materialnya, ujung-ujungnya bakal hancur juga. Gitu ya. Nah, di sini lamul aqibah. Iya, untuk menjelaskan kesudahan dari apa yang mereka lakukan. Sama seperti di surat Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa yang dipungut oleh istri Fir'aun terus tinggal di keluarga Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'aun, Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun liyakuna lahum aduwa. Di situ pakai huruf lam. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Lam apa di situ? Lamul aqibah. Ya. Lamul aqibah, bukan lamul kai. Sehingga maknanya apa? Musa yang kecil dipungut, kelak ujungnya nanti akan menjadi musuh dan mendatangkan kesedihan bagi Fir'aun dan keluarganya. Gitu. Liyajziyal ladzina asa'u, berarti akibat dari keburukan yang mereka lakukan, apapun keburukan itu, maka ujungnya adalah
neraka sebagai balasan bagi mereka. Nah, jadi maknanya liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, kesudahan dari perbuatan mereka yang buruk itu adalah neraka jahanam. Jelas. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Nah, demikian pula ujung dari perbuatan orang-orang yang baik adalah al-husna, surga. Ya. Siapa yang dimaksud wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna? Orang-orang yang kesudahan kehidupan mereka adalah meraih surga, disebutkan di ayat setelahnya. Mari kita baca lagi. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Nah, inilah orang-orang yang ujung kehidupan mereka, kesudahannya akan meraih surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Itu orang-orang yang menjauhi, yajtanibun. Apa yang mereka jauhi? Kaba'iral itsm, dosa-dosa besar. Wal fawahish, dan fahisyah. Kalau diterjemahkan perbuatan keji. Iya. Yajtanibun, menjauhi. Allah tidak mengatakan yatrukun atau orang-orang yang tidak melakukan. Ya. Alladzina la ya'maluna kaba'iral itsm. Allah tidak berkata begitu. Surga itu untuk orang-orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Tapi yajtanibun, menjauhi. Ini berarti lebih sempurna daripada sekedar tidak melakukan. Ya, menjauhi. Sama seperti zina. Ada orang tidak melakukan zina, tapi dekat-dekat ke situ iya. Ya, makanya perintahnya untuk apa? Menjauhi zina. Ya. Gimana dekat-dekat? Ya kalau sampai berbuat sih enggak, tapi kalau salaman, gandengan, pacaran, ya, rangkulan, ciuman, itu dia lakukan. Tapi kalau sampai jima, dan itulah hakikat zina, ya, enggak dia lakukan. Jelas. Tapi dia mendekat ke arah zina. Chattingan, mesra-mesraan, teleponan. Dia tidak melakukan zina. Ya, secara hukum yang harusnya dia dirajam atau dicambuk.
Nah di sini yajtanibun, menjauhi. Kalau menjauhi itu semua dia jauhi. Ya. Bahkan kalau ketemu pun penundukan pandangan mata. Perempuan menyodorkan tangan untuk berjabat tangan, dia menolaknya. Ya, itu namanya menjauhi. Itu lebih sempurna. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang dia tidak melakukan dosa besar, tapi dekat dengannya, mengarah ke sana. Seperti yang tadi saya contohkan. Ya. Orang nggak pernah minum khamar, tapi dekat-dekat sama khamar, duduk sama orang-orang yang mabok, ya. Terus dia cium-cium, walaupun nggak sampai diminum. Kayak apa sih wanginya khamar? Nggak sampai minum, tapi mendekat dan hampir mengarah ke sana. Jelas, ini sifat ahlul jannah. Tidak mendekat kepada perbuatan dosa besar. Dia menjauh. Insyaallah ya. Apa yang mereka jauhi? Alladzina yajtanibuna kabairal itsm. Kabairal itsm itu adalah al-kabair. Kabiratun, dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar definisinya? Berarti ada dosa-dosa kecil. Ya. Sama syirik, ada yang besar, ada syirik yang kecil. Tapi syirik kecil jangan dianggap dosanya kecil. Ya, dosanya besar. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dibandingkan ada dosa besar yang konsekuensinya lebih berat, kafir, murtad, dan berbagai hukum tertentu. Begitu juga di sini disebut dosa besar, berarti ada dosa kecil. Apa itu dosa besar? Ya dosa yang diancam dengan neraka secara khusus. Kan semua dosa juga diancam neraka. Iya. Tapi di sini disebutkan ancaman secara khusus. Siapa yang melakukan ini ancamannya demikian secara khusus. Iya. Misalnya perempuan diancam dengan laknat, atau perbuatan yang diancam dengan laknat, diancam dengan murka Allah, diancam dengan bentuk siksaan demikian, yang kita digambarkan saja mengerikan, bentuk siksaannya khusus, lebih spesifik. Nah, ini disebut dosa besar. Atau jelas Nabi mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar, gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi ini dosa besar, adanya ancaman khusus dengan neraka jahanam, kadang dengan laknat juga, kadang dengan penegasan langsung dari Nabi termasuk dosa besar ini, atau dengan ancaman tidak akan mencium wangi surga atau tidak akan masuk ke dalam surga, gitu ya. Nah, itu kabairal itsm. Kalau al-fawahish, kalau al-fawahish ini dosa besar yang ada ancaman hukuman hadnya. Ya, contohnya mencuri. Mencuri itu dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman had. Potong tangan. Walaupun dengan syarat-syarat ya. Di antaranya ada nisabnya. Jadi nisab itu bukan cuma zakat. Dilihat berapa nilai barang yang dicuri. Kalau cuma sendal jepit yang harganya paling nggak sampai ratusan ribu atau nggak sampai jutaan, ya, atau di bawah itu 500 ke bawah, kan ada juga katanya sendal-sendal jepit tapi mahal. Enggak, ini harga sendal jepitnya paling 20.000. Masa potong tangan? Enggak. Iya. Tapi kalau nilai barang yang dia curi, ya, itu rubu dinar, 1/4 dinar. Ya, 1 dinar 4,25 gram emas. Iya. Atau setengahnya. Setengah dinar. Berarti kalau barang yang dia curi sekitar 2,5 juta atau 3 jutaan baru. Nah, ini dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman had, potong tangan bagi pencuri. Berzina ada jelas hukuman had. Kalau lajang
dicambuk 100 kali. Kalau muhsan rajam sampai mati. Mabok, minum-minuman, dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman hadnya, dicambuk juga. Menuduh tanpa bukti, dosa besar itu. Si itu kan homo. Nah, ada buktinya nggak antum? Ya, katanya sih gitu. Hati-hati antum kalau di negeri Islam dilaporkan antum yang kena hukuman qadzaf, dicambuk. Iya. Karena tanpa bukti, bukan cuma menuduh zina, tapi juga menuduh orang homo, menuduh si fulanah lesbi, sama itu. Hati-hati, menuduh tanpa bukti itu dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman hadnya. Jelas ya? Jadi setiap perbuatan dosa yang ada hukuman hadnya itu adalah dosa besar. Ya. Itu pendapat pertama. Al-fawahish adalah dosa besar yang ada hukuman had. Pendapat yang kedua, al-fawahish itu nggak mesti dosa besar katanya, tapi suatu perbuatan maksiat atau dosa atau perbuatan yang secara logika saja orang sudah tahu itu perbuatan jelek. Nah, makanya diterjemahkan perbuatan keji. Ya, secara akal sehat orang menilai itu buruk. Ya, misalnya zina, homo, lesbi, mencuri, membunuh. Ini orang udah tahu, wah ini perbuatan buruk ini. Walaupun dia nggak tahu dalilnya apa kalau ini dosa. Ya orang sudah paham, itu satu keburukan. Nah, itulah fawahish. Karena ada suatu dosa yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu saja. Misalnya gimana? Dengan syariat lah maksudnya, dengan dalil. Misalnya ada orang sholat tapi tanpa berwudu. Ini dosa besar ini. Sengaja mengerjakan sholat tanpa wudu. Ini dosa besar, tapi diketahui dengan syariat, dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idza qumtum ilas salati fagsilu. Kalau kamu mau sholat, wudu dulu. Kan gitu. Ya. Nah, secara logika orang sholat kok dikatakan dosa besar, masih mending dia mau sholat. Nah, gitu ya. Itu nggak dikatakan fawahish. Kalau fawahish itu fahisyah, secara logika saja orang sudah tahu itu keburukan. Jelas? Kembali kepada ayat, ciri-ciri penghuni surga adalah menjauhi al-kabair dan al-fawahish. Ya, gitu ya. Al-kabair sudah disebutkan, al-fawahish perbuatan-perbuatan yang orang memandangnya saja sudah tahu secara logika itu perbuatan keji. Ya. Perbuatan buruk sekalipun tanpa dalil, sekalipun tidak ada dalilnya. Nah, illal lamam. Nah, ini yang dikecualikan nih. Kecuali al-lamam. Jadi yang mereka jauhi cuma dua. Al-kabair, dosa besar, dan al-fawahish. Kalau al-lamam mereka nggak jauhi. Ya. Artinya dia terjerumus ke dalam al-lamam. Tapi ini masih bisa masuk surga. Walaupun dia terjerumus ke dalam al-lamam. Jelas ya? Jadi ciri-ciri penghuni surga meninggalkan kabair dan fawahish, tapi al-lamam masih dia lakukan. Apa itu al-lamam? Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah dosa-dosa kecil. Al-lamam itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil kan memang nggak mungkin kita bisa menjauhinya. Apalagi di zaman sekarang. Contohnya apa? Ya melihat yang haram, melihat cewek. Gimana kita bisa menjauhi di mana-mana ada perempuan, iklan perempuan, bahkan lagi nonton YouTube, nonton dakwah, tiba-tiba kepotong iklan, iklannya perempuan. Kecuali ambil yang apa tuh? Ada YouTube yang tanpa iklan, berbayar tapi kan.
Nah, ini lagi seru-serunya penjelasan tiba-tiba iklan. Itu lamam. Ya, naik KRL, kita dapat duduk, depannya perempuan. Nah, pas banget ini di depan. Ini lamam ini. Ya, melihat, dengar musik, wah musik juga. Ya, mau kemana? Ke mall apa lagi? Ke pasar. Masa orang suruh matiin musik-musik ini? Saya nggak mau masuk kalau nggak ada musik. Ya, ke angkot, ke apapun, ya sulit kita jauhi. Itu dosa-dosa kecil, ya memang sulit kita menghindar darinya. Iya, banyak orang yang tidak mampu menghindari. Itu al-lamam menurut pendapat pertama. Jadi di sini disebut huruf illa. Nah, kalau tadi huruf lam, sekarang illa. Dalam bahasa Arab, illa itu istisna namanya. Istisna itu ada munqati', ada muttasil. Illa ada munqati', ada muttasil. Istisna kalau diartikan berarti apa? Pengecualian. Kalau munqati' terputus. Kalau terputus berarti gimana? Yang dikecualikan bukan bagian dari yang awal. Tadi bagian yang awal apa? Yajtanibuna kabairal itsm. Menjauhi dosa besar. Nah, illal lamam berarti al-lamam adalah dosa kecil. Karena dosa kecil bukan bagian dari dosa besar. Paham ya? Itu namanya munqati'. Iya. Ada istisna muttasil, pengecualian tapi muttasil, tersambung. Ya, contohnya gimana? Seluruh murid hadir kecuali Budi. Kecuali Budi. Budi nggak hadir, tapi si Budi itu bagian dari murid di kelas. Itu namanya apa? Istisna muttasil. Ya, tadi yang hadir di kantor atau di ruangan itu siapa aja? Semua siswa kelas 6 kecuali Budi. Si Budi kelas 6 juga? Iya. Gitu ya. Itu namanya istisna muttasil. Pengecualian si Budi. Nah, si Budi ini muttasil, bagian dari murid di kelas itu. Kalau dikatakan semua hadir kecuali Pak Satpam, nah, ini namanya istisna munqati'. Semua hadir kecuali Pak Satpam. Emang Pak Satpam bagian dari murid kelas? Ya enggak lah, dia kan penjaga. Jelas? Nah, itu alasannya pendapat pertama, al-lamam adalah dosa kecil. Nah, sama seperti di Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Apa kelanjutannya? Illa iblis. Semua sujud. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Ini istisna muttasil apa munqati'? Munqati'. Kenapa? Karena si iblis bukan bagian dari malaikat. Kalau dibilang muttasil, loh, iblis juga dari malaikat dong. Jelas ya? Nah, itu alasan kenapa ditafsirkan dosa kecil al-lamam. Karena ada huruf istisna, ya, dan istisnanya di sini bukan muttasil. Kalau istisna muttasil berarti al-lamam juga dosa besar, gitu ya. Nah, tapi yang benar istisna munqati', terputus. Kenapa? Karena al-lamam bukan bagian dari al-kabair. Iya. Berarti jamaah rahimakumullah, menurut pendapat pertama, ya, al-lamam adalah dosa-dosa kecil yang memang setiap orang tidak bisa menghindar darinya, terbebas darinya. Nah, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti dosa-dosa kecil itu
tidak menghalangi seseorang dari masuk surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ini di surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Dosa-dosa kecil itu dihapus. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, ini menunjukkan dosa kecil tidak menghalangi seseorang untuk masuk surga. Ya. Berarti menurut pendapat pertama, ya berusahalah kita dalam kehidupan ini untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Nah, kalau terjerumus ke dalam dosa kecil gimana? Kemungkinan besar Allah akan hapuskan, ya, dosa-dosa kecil tersebut, karena memang tidak bisa dihindari atau sulit dihindari. Pendapat yang kedua, al-lamam adalah dosa besar juga, tapi dia setelah terjerumus tidak pernah mengulanginya lagi. Jadi istisnanya muttasil, bukan munqati'. Al-lamam dosa besar juga, cuma setelah dia pernah melakukan dosa besar, ya, dia bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Jelas? Kalau hanya menurut pendapat pertama, kecuali dosa-dosa kecil, loh, orang yang terjerumus dosa besar gimana? Nggak bisa masuk surga dong, gitu kan? Nah, berat ini. Ya, kadang seseorang karena satu kondisi mengikuti hawa nafsu atau dorongan lainnya, terjerumus dia dalam dosa besar, zina bahkan misal, khamar misal. Ya, gimana? Wah, itu pintu surga udah tertutup. Kan ciri-ciri penghuni surga itu yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Jelas. Nah, makanya menurut pendapat kedua, illa di situ adalah muttasil. Ya. Dosa besar dia terjerumus, tapi dia taubat dan nggak pernah mengulanginya lagi. Itu perbedaannya istisna muttasil dengan munqati'. Ya, kalau yang pertama berat kita. Siapa di antara kita? Ya mungkin dosa-dosa kecil, ya mungkin ada juga yang terjerumus ke dalam dosa besar. Tapi jangan putus asa. Ya. Nah, ini pendapat yang kedua, kalau dikatakan ini istisna muttasil. Dia terjerumus juga ke dalam dosa besar, tapi dia taubat dan nggak pernah ngulanginya lagi. Ya, apapun dosanya, mau zina, bahkan homo, riba, coba, apalagi di zaman sekarang, riba itu dosa besar. Ya, kalau ditafsirkan pendapat pertama, nggak bisa masuk surga, tertutup pintu surgamu. Kenapa? Karena yang masuk surga itu yajtanibuna kabairal itsm, menjauhi, lah kamu malah melakukan. Iya. Nah, illal lamam berarti nggak pernah melakukan dosa besar. Wah, ini berat ini. Iya. Gitu ya, paham ya? Mana yang benar kalau gitu? Ya, kalau menurut Ibnu Qayyim, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Orang yang selalu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, terus dia terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil. Nah, maka dosa-dosa kecil itu tidak akan menghalangi dia. Jadi bukan syarat masuk surga nggak pernah melakukan dosa. Itu kalau menurut pendapat pertama. Kalau menurut mengikuti pendapat yang kedua, terjerumus juga ke dalam dosa besar, tapi dia taubat. Ya, dan dia tidak mengulangi lagi apapun dosa besarnya, bahkan kesyirikan, kekufuran yang paling berat itu. Ya, demikian juga dengan zina, khamar, bahkan membunuh juga misalnya. Iya. Tapi dia taubat sebelum ajal dan nggak pernah mengulangi setelah taubatnya itu.
Nah, itu menurut Ibnu Qayyim. Jadi apa? Untuk masuk surga itu tidak pernah ada syarat harus suci dari dosa besar. Para sahabat itu sebelum mereka dapat hidayah banyak yang melakukan dosa besar. Tapi setelah dapat hidayah mereka tidak pernah lagi melakukannya. Gitu ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, syarat masuk surga itu bukan bersih dari dosa. Tapi syarat masuk surga kalau dia melakukan dosa hendaknya segera tobat dan jangan mengulangi lagi. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, menurut pendapat pertama kan tadi dosa-dosa kecil, tapi itu pun yang tidak dilakukan terus-menerus. Kalau kita suruh milih, wah ngikutin pendapat pertama aja lah. Ya, al-lamam itu dosa-dosa kecil yang memang sulit kita hindari. Ngambil celah dia di situ. Tapi dia terus-terusan. Ini kan dosa kecil. Iya, tapi terus-terusan. Al-lamam itu enggak terus-terusan. Dosa kecil tapi enggak terus-terusan. Enggak berkesinambungan. Ya. Nah, itu makna al-lamam. Sesuatu yang tidak berkesinambungan. Ya. Jadi dosa-dosa kecil yang tidak menghalangi seseorang masuk surga adalah dosa-dosa kecil yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya. Lu berarti kalau dosa kecil, kecil sih kecil, tapi terus-terusan, tiap hari atau sering, wah kalau ini sih tetap masih bisa menghalangi orang itu dari surga. Kan dosa kecil. Iya, tapi terus-terusan. Ya, makanya kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Enggak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan. Ya. Terus-terusan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan enggak ada dosa besar kalau dia selalu iringi dengan istighfar, dengan taubat. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini sebetulnya berita gembira. Busra, kabar gembira bagi kita. Ya. Kenapa? Karena siapa di antara kita coba yang nggak pernah ya melakukan dosa-dosa kecil zaman sekarang? Iya. Makanya kelanjutannya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Iya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa al-lamam. Ternyata untuk masuk surga bukan harus bersih dari dosa dan nggak pernah melakukan dosa besar. Ternyata dia berusaha menjauhi al-kabair, menjauhi al-fawahish, tapi yang namanya al-lamam bisa aja dia terjerumus padanya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Rabbmu maha luas ampunannya. Ya, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Yang penting jangan melakukan dosa besar. Begitu juga kalau terjerumus ke dalam dosa besar, asalkan taubat dengan taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Kalau terulang lagi, taubat lagi. Begitu terus. Allah maha luas ampunannya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya. Nah. Terus di akhir ayat kita baca, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum
Ya, setelah Allah mengabarkan bahwa Rabbmu Allah Azza wa Jalla maha luas rahmat ampunannya, ya, huwa a'lamu bikum, Allah juga yang lebih mengetahui tentang kamu. Iya. Sejak dia menjadikan kamu dari tanah, bahkan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Artinya apa? Di ayat ini Allah ingin menjelaskan bukan hanya sekarang Allah tahu tentang dirimu. Ya. Bukan hanya sekarang Allah mengetahui tentang kita, keadaan kita. Iya. Jangankan kondisi yang sekarang, ya, yang udah jadi seperti ini, udah besar, udah mandiri, udah dewasa. Iya. Waktu kita belum ada 100 tahun yang lalu, ya, Allah udah tahu kondisi kita. Bahkan waktu kita masih berbentuk janin di perut ibu, Allah udah tahu. Nah, kalau Allah sudah tahu waktu kita masih berupa janin atau jauh sebelum itu, apalagi kondisi sekarang yang sudah terlahir ke dunia ini, masa Allah nggak tahu? Makanya aneh kalau ada orang yang bilang Allah tuh nggak mengetahui sesuatu kecuali setelah kejadiannya. Wah, ini bahaya ya. Ini ayatnya. Allah sudah mengetahui, jangankan sekarang. Sebelum kamu ada aja Allah tahu. Bahkan waktu kamu di dalam janin Allah udah tahu. Gimana lagi sekarang? Intinya apa? Jangan sampai kita merasa ada perkara-perkara yang Allah tidak ketahui dari kita. Semuanya Allah tahu. Apa yang kamu lakukan, apa yang terbetik di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa rencana kamu, Allah tahu. Ya. Nah, ini mendorong kita untuk selalu ikhlas. Mendorong kita untuk selalu berbuat sesuatu untuk karena Allah. Ya. Allah tahu kamu bergabung ke dalam ini, kamu masuk ke dalam organisasi itu, kamu masuk ke dalam ini. Allah tahu kamu tujuannya apa. Gitu ya. Nah, luruskan makanya segala aktivitas kita. Iya, karena kita semua akan dihisab oleh Allah. Yang dihisab itu bukan amalan zahir saja, tapi amalan batin kita, suudzonnya kita, hasadnya kita, rencananya kita, makarnya kita, Allah tahu dan Allah akan hisab itu. Ya, itu yang dimaksud di ayat ini. Selanjutnya, fala tuzakku anfusakum. Ikuti. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Nah, jangan kamu mentazkiyah dirimu sendiri. Jangan menganggap dirimu itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa di antara hambanya yang betul-betul bertakwa. Ya. Fala tuzakku anfusakum, ini ada dua penafsiran memang. Jangan kamu menganggap dirimu suci. Apakah dengan keyakinan, apakah dengan ucapan, atau dengan isyarat-isyarat, ya, seakan-akan kamu itu adalah wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang saleh. Wah, ini memang rezeki anak saleh ini. Ah, fala tuzakku anfusakum. Atau dengan isyarat-isyarat, lagi ngobrol, seakan-akan menunjukkan dia itu orang yang saleh. Dia sedang menceritakan sesuatu. Memang secara apa? Nggak secara langsung dia sedang mentazkiyah dirinya. Ya, saya itu kalau melewati Senin Kamis apa nggak bisa terima undangan makan. Ya, padahal seperti siapa juga yang mengundang. Maksudnya dia kalau Senin Kamis itu puasa, gitu ya. Anak itu kalau malam, kenapa ya? Pokoknya udah jadi alarm alami lah.
lalu terbangun jam 2. Iya. Nah, intinya dengan isyarat pun hati-hati. Ya. Apalagi dengan ucapan. Wah, saya tuh pernah di sini mondok di sini, keluaran ini, di ini, hafal ini, hafal ini. Fala tuzakku anfusakum. Ya. Nah, atau makna yang lain, kalau itu kan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain juga jangan. Ya, wah itu orang, Masya Allah. Kalau mungkin dibilang wali, itulah wali Allah sesungguhnya. Ya. Oh, Ustadz Fulan itu sudah sampai derajat level syekh. Ya, dia nggak pernah salah. Nah, itu juga sama. Fala tuzakku anfusakum. Lu kenapa kok anfusakum itu bukannya kamu? Enggak. Itu di ayat gimana? Wala talmizu anfusakum. Ya. Jangan kalian mencela anfusakum. Ada emang sih yang mencela diri sendiri. Kan kebanyakan mencela siapa? Sesama kalian. Anfusakum di situ apa? Sesama kaum muslimin, jangan saling mencela, saling menghina, saling mencemooh, saling merendahkan. Di situ disebut apa? Anfusakum. Begitu juga fala tuzakku anfusakum di sini bukan cuma mentazkiyah diri sendiri, jangan juga mentazkiyah orang lain. Ya. Jangan juga mentazkiyah orang lain segampangnya. Fulan begini, fulan begitu ditazkiyah. Ya. Nah, lihat itu, dalilnya jelas. Imam Bukhari ketika Utsman bin Mas'ud meninggal dunia, padahal ini sahabat yang rajin ibadah emang. Ya. Ketika dia meninggal dunia, itu udah dimandikan, dikafankan, terus ada seorang perempuan mentazkiyah Utsman bin Mas'ud dengan mengatakan, rahmatullah alaik Abu Sa'ib, Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib. Abu Sa'ib ini kunyahnya Utsman bin Mas'ud radhiyallahu an. Fa syahadati alaik, aku bersaksi terhadap dirimu, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakanmu. Itu padahal tazkiyahnya, sungguh Allah telah memuliakanmu. Nabi dengar, ditegur sama Nabi. Ya. Wa may yudrik annallaha qad akramah. Tahu dari mana kamu kalau Utsman dimuliakan oleh Allah? Kaget. Bi abi anta ya Rasulullah, faman yukrimuhullah. Nah, dengan ayahku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, lantas siapa yang dimuliakan oleh Allah? Amma huwa qad ja'ahul yaqin. Iya, Utsman bin Mas'ud demi Allah, al-yaqin. Al-yaqin itu kematian. Karena ada orang wa'bud rabbaka hati-hati yakin, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Kalau udah yakin udah nggak usah ibadah lagi, gitu ya. Nah, itu orang-orang sufi itu. Ya, makanya kenapa kok si itu udah syekh ini nggak sholat, nggak puasa? Oh, itu dia udah sampai level yakin. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kewajiban ibadah itu sampai kamu udah level yakin, udah. Lu berarti selama ini kamu ibadah nggak yakin. Padahal yang maksud yakin adalah sampai datang ajal. Ini dalilnya nih. Ja'ahul yakin. Nabi menyebut kematian dengan al-yakin. Qad ja'ahul yakin. Ya, adapun Utsman, sungguh kematian telah mendatanginya. Wallahi inni la arju lahul khair. Demi Allah, memang aku berharap dia memperoleh kebaikan. Wallahi ma adri. Demi Allah saya juga nggak tahu keadaan dia. Dia di sana gimana? Wa ana Rasulullah, padahal saya adalah Rasulullah. Ma yuf'alu bi. Aku pun nggak tahu bagaimana aku diperlakukan nanti. Sedangkan aku Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mentazkiyah dirinya. Ya, saya ini udah dijamin surga. Ya, saya ini nggak mungkin, nggak pernah. Malah Nabi mengatakan saya aja nggak tahu akan diperlakukan seperti apa nanti. Padahal saya utusan Allah. Nah, sedangkan si wanita tadi, sungguh Allah telah memuliakanmu, ditazkiyah, gitu ya. Nah, fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada, kata Ummul Ala.
perempuan ini yang memuji tadi, yang mentazkiyah, demi Allah saya sama sekali tidak akan mentazkiyah ya seorang pun setelahnya selama-lamanya. Gitu ya. Fala tuzakku anfusakum. 2. Kamu jangan mentazkiyah dirimu sendiri dan juga jangan mentazkiyah orang lain. Ya. Jangan kamu melihat orang saking baiknya, saking dalamnya keilmuannya terus berlebihan dalam memuji, menyanjung, apalagi sampai mengkultuskan. Iya. Kebenaran itu harus sampainya lewat dia. Kalau dia yang bukan menyampaikan belum tentu benar, hati-hati. Tapi kalau dia sudah menyampaikan itu udah pasti benar. Ini selain Rasulullah. Ya, selain Abu Bakar dan Umar. Bisa-bisanya dibilang begitu. Fala tuzakku anfusakum. Diingatkan oleh Allah. Ya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah yang lebih mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa. Ya. Baik, sampai sini dulu ya. Yang bisa kita bahas ayat yang ke-33 dan seterusnya. Kita akan lanjutkan besok pagi biidznillah ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.